Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Tiara Putri dari kelas C, kelompok 2 Botani. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu epidermis, anatomi akar batang dan daun, dan yang terakhir itu adalah mengenai materi perkecambahan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi epidermis. Apa itu epidermis? Epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar atau lapisan yang terletak paling luar, yaitu pada organ akar, batang, dan daun. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan pelindung. Jaringan epidermis berasal dari protodem. Jaringan ini apabila sudah tua bisa tetap ada atau bisa rusak. Apabila rusak, maka jaringan ini akan digantikan dengan gabus. Baiklah, di sini saya akan menampilkan gambar dari epidermis. Epidermis mempunyai fungsi yaitu sebagai jaringan pelindung. Selain sebagai jaringan pelindung, epidermis juga mempunyai fungsi lainnya, yaitu sebagai tempat pertukaran zat. Epidermis terletak pada akar, batang, dan daun. Sebagian sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat tambahan. Alat-alat tambahan itu disebut dengan derivat epidermis. Derivat epidermis ini misalnya itu adalah stomata dan trikomata. Stomata itu merupakan mulut daun. Nah, stomata merupakan derivat epidermis yang terletak pada daun. Yang kedua itu adalah trikomata. Trikomata ini derivat epidermisnya membentuk struktur yang beragam, seperti rambut, sisik, dan benjolan. Derivat epidermis pada stomata ini hampir ada pada setiap organ tumbuhan. Ini merupakan gambar dari stomata dan trikoma. Selanjutnya, saya akan menampilkan mengenai ciri-ciri dari jaringan epidermis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi akar, batang, dan daun. Akar merupakan organ tumbuhan yang terletak paling bawah. Sebagian akar ada yang tertanam di dalam tanah, ada yang di permukaan tanah, menggantung, dan di permukaan air. Pada akar terbentuk rambut-rambut akar dan tudung akar. Rambut-rambut akar merupakan tempat masuknya air dan mineral, sedangkan tudung akar adalah sebagai pelindung. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan mengenai struktur dari akar dikotil dan akar monokotil. Ini merupakan gambar dari akar monokotil dan dikotil. Setelah melihat struktur dari akar monokotil dan dikotil, saya akan menampilkan mengenai fungsi dari akar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian batang. Batang merupakan bagian yang pokok pada tumbuhan. Di sini saya akan menampilkan mengenai batang monokotil dan batang dikotil. Gambar struktur batang monokotil dan dikotil. Setelah melihat mengenai batang dikotil dan monokotil, saya akan menampilkan fungsi-fungsi dari batang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ daun. Daun merupakan organ yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Pada umumnya, daun berwarna hijau karena memiliki zat warna hijau atau klorofil. Klorofil merupakan molekul daun yang berperan penting dalam proses penyerapan energi dari cahaya matahari. Baiklah, di sini saya akan menampilkan mengenai struktur pada bagian daun. Pada struktur daun terdapat kutikula, sklerenkim, stomata, epidermis atas, jaringan palisade, jaringan bunga karang, epidermis bawah, pembuluh, serta silem dan flum. Selanjutnya, saya akan menampilkan fungsi dari daun. Perkecambahan adalah peristiwa di mana tumbuhnya embrio di dalam biji yang akan menjadi tanaman baru.
Biji akan berkecambah apabila keadaan lingkungannya sesuai. Proses perkecambahan meliputi suhu yang cocok, air, oksigen, kelembapan, dan cahaya. Pada tumbuhan monokotil, struktur kecambah meliputi radikula, akar primer, plumula, koleoptil, dan daun pertama. Sedangkan pada tanaman atau tumbuhan dikotil, struktur kecambahnya itu adalah akar primer, hipokotil, kotiledon, epikotil, dan daun pertama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkecambahan hipogel dan epigel. Pada perkecambahan epigeal, kotiledon terdapat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Sedangkan pada perkecambahan hipogeal, kotiledon tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula keluar dari permukaan tanah, disebabkan pertumbuhan epikotil yang memanjang ke arah atas. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.